Yunus ayat 58. Taib. Ayatnya sudah dibaca ya? Sudah. Sudah ayatnya. Terakhir antum baca sampai itu ayat itu 58 Ya, itu. penjelasannya sampai itu, Ustaz. Sampai situ ya. Baik, Anda buka dulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, kita akan lanjutkan syarah kitab Kasyfus Syubuhat, masih di bagian muqaddimah. Sebelumnya al-muallif rahimahullah di sini menjelaskan tentang bahwa yang menjadi pokok adalah pemahaman terhadap makna la ilaha illallah, bukan hanya pelafatannya. Dan apabila kita memahami makna la ilaha illallah, maka kita akan menyadari apa yang dimaksud dengan lawannya tauhid, yaitu asyirk. Makanya al-muallif di sini menyebutkan idza arafta ma qultu laka min ma'rifati qalbin wa arafta asy-syirka billah alladhi qala Allah fihi innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Artinya kalau kita sudah memahami tentang bahaya syirik ini, barulah kita akan mengerti hakikat dari agama Allah atau din yang Allah turunkan melalui para rasul sallallahu alaihi wasallam, dari rasul pertama sampai rasul terakhir. Dan Allah tidak akan menerima selain din ini. Din apa itu? Yaitu dinut tauhid. Dan otomatis kita jadi faham bahwa orang yang atau mayoritas manusia yang hari ini itu tidak memahami hakikat ini, hakikat dari dinut tauhid ini. Setelah kita menyadari itu semua, maka ini akan memberikan dua faedah. Yang pertama, al-ula al-farah bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Kita jadi merasa senang luar biasa mendapatkan karunia Allah berupa pemahaman terhadap din yang benar itu. Din seperti apakah? Karena yang mengaku muslim banyak, tapi tidak semua yang mengaku muslim itu faham hakikat dari Islam. Hanya sebagian kecil saja. Sehingga kalau kita termasuk sebagian kecil tadi, ini menunjukkan kita orang yang mendapat karunia luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Ini di surat Yunus ayat 58. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, silakan dibaca. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma ighfir lana wa li ustadina wa lil hadirin wal mustami'in ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Berkata penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Kasyfus Syubuhat. Yang kedua, dari ketika kita memahami agama yang dibawa oleh para rasul, yang kedua adalah kita akan mempunyai rasa takut yang besar, karena jika Anda mengetahui bahwa seseorang bisa kafir lantaran kata-kata yang diucapkannya, bahkan terkadang kata-kata itu ia ucapkan, sementara ia tahu bahwa kata-kata itu bisa membuatnya kafir, tetapi ketidaktahuannya tidaklah dapat diterima sebagai alasan. Terkadang pula ia mengucapkan... Diulangi. Seseorang kadang bisa menjadi kafir gara-gara apa? Seseorang bisa kafir lantaran kata-kata yang diucapkannya. Bahkan terkadang kata-kata itu ia ucapkan sementara ia tahu bahwa kata-kata itu tidak. Salah itu terjemahannya. Salah itu. Nas Arabnya waqad yaquluha wa huwa jahilun.
fala yu'dzar bil jahli. Ya. Kadang-kadang dia mengucapkannya dalam keadaan tidak sadar kalau itu adalah kata-kata kufur. Dan ketidaksadarannya atau ketidaktahuannya itu tidak menjadi uzur bagi dia. Harusnya begitu terjemahannya. Jadi terjemahannya nggak sinkron. Kalau antum baca terjemahannya seperti itu nggak sinkron. Nanti coba dibaca. Assalamualaikum. Kata-kata itu ia ucapkan sementara ia tahu bahwa kata-kata itu bisa membuatnya kafir. Tetapi salah itu. Terjemahannya salah. Tapi lanjut. Tetapi ketidaktahuannya tidaklah dapat diterima sebagai alasan. Tahu kok tidak tahu. Itu kata-kata tidaknya harus disisipkan di situ. Sementara dia tidak tahu, tapi ketidaktahuannya itu tidak menjadi alasan. Ya. Jelas kan? Nah. Ana ulangi sekali lagi. Ya. Seseorang bisa kafir lantaran kata-kata yang diucapkannya. Bahkan terkadang kata-kata itu ia ucapkan sementara ia tidak tahu bahwa kata-kata itu bisa membuatnya kafir. Tetapi ketidaktahuannya tidaklah dapat diterima sebagai alasan. Terkadang pula ia mengucapkan kata-kata itu seraya mengiranya dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dikira oleh orang-orang musyrik, khususnya jika Allah Subhanahu wa taala memberi ilham kepada Anda tentang kisah kaum Nabi Musa alaihissalam. Padahal mereka itu orang-orang yang saleh dan berpengetahuan. Mereka datang kepada Musa alaihissalam sambil mengatakan, "Ij'al lana ilahan kama lahum alihah." Buatlah. Baik, ana kasih syarah sedikit ya. Jadi ada kalanya seseorang yang terjerumus dalam syirik itu enggak lepas dari dua kondisi. Pertama, orang yang jahil terhadap hakikat dari kalimat kufur atau kalimat syirik yang dia ucapkan. Tapi dia tidak diberi toleransi dalam hal ini. Jadi tidak semua kejahilan terhadap kekufuran itu dimaafkan. Ada yang dimaafkan, ada yang tidak. Ya. Ada juga orang yang terjerumus karena ini bukan hanya jahil, tapi jahil murakkab. Ya, kalau yang tadi memang dia tidak ngerti. Kalau yang ini sebaliknya dia mengira bahwa ucapan kufur itu justru mendekatkan dia kepada Allah. Ini lebih ngeri lagi. Ya, seperti Bani Israel. Bani Israel itu diberi Alkitab. Dipimpin oleh para nabi. Nabi sabda kanat Bani Israel tasusuhumul anbiya. Kullama halaka nabiyyan khalafahu nabi. Bani Israel itu sejak dulu dipimpin oleh para nabi. Tiap nabi wafat digantikan lagi nabi berikutnya. Terus begitu. Mereka diberi Alkitab. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi masih ada juga juhala mereka, orang-orang jahil mereka itu, dan parahnya lagi mereka ini mengucapkan kekufuran tepat setelah mereka mendapatkan kenikmatan luar biasa. Ayat ini Al-A'raf 138 itu kronologinya adalah diawali dari firman Allah wajawazna bi bani Israil al-bahra. Maka kami seberangkan Bani Israel ke lautan itu. Jadi ini lagi dikejar sama Fir'aun, Bani Israel dan Nabiullah Musa sampai duluan ke tepian, kemudian Fir'aun yang lagi mengejar di tengah-tengah ditenggelamkan oleh Allah. Mereka melihat itu. Jawazna bi Bani Israel al-bahra. Fa'atau ala qaumin. Kemudian setelah mereka sampai di daratan seberang itu, mereka melewati suatu kaum ya'kufuna ala asnamin lahum, yang sedang iktikaf, bertapa di sekitar berhala-berhala mereka. Ya. Barusan mereka lihat mukjizat luar biasa, kemudian mereka melihat orang yang sedang berbuat syirik. Apa komentar mereka? Ya muqalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkan dong kami sesembahan seperti punya mereka. Jadi mereka mengira kalau mereka dibuatkan patung, itu akan semakin mendekatkan mereka kepada Allah. Lah ini lebih ngeri lagi.
ini jahil, sesat, kafir, tapi sadarnya dia itu dapat petunjuk dan semakin dekat kepada Allah. Jadi ini yang dimaksud dengan paragraf ini. Nah, lanjut. Kemudian, maka hal-hal itu akan memperbesar rasa takut Anda, sekaligus Anda akan berusaha sekeras mungkin agar terbebas dari berbagai hal tersebut dan yang sejenisnya. Dan ketahuilah Allah Subhanahu wa taala karena hikmahnya tidak mengutus orang nabi pun dengan membawa tauhid ini kecuali dia menjadikan beberapa musuh untuknya. Sebagaimana firman-Nya, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dukum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura." Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah untuk menipu manusia agar tidak beriman kepada Nabi. Al-A'nam ayat 112. Baik, sebentar. Jadi kalau Bani Israel yang sudah dipimpin oleh para nabi, diberi Alkitab, ditampakkan bagi mereka mukjizat kebenaran, Nabi Musa alaihissalatu wassalam aja masih aja tersesat. Artinya kita ini harus lebih takut lagi terhadap fitnah syirik. Karena kita tidak dipimpin oleh Nabi. Kita sekarang ini dipimpin oleh penggantinya Nabi, para ulama. Kemudian kita tidak melihat mukjizat sebagaimana yang disaksikan oleh Bani Israel. Dan Nabi sudah mewanti-wanti kita, la tattabi'anna sanana man kana qablakum. Kalian pasti akan mengikuti jejak langkah umat-umat pendahulu kalian. Artinya semua kesesatan, semua penyimpangan, kekufuran yang pernah dilakukan oleh umat-umat sebelum kita akan diikuti oleh umat ini. Ya, kalau hari ini masih ada orang yang mengatakan tidak perlu belajar tauhid lagi, fahuwa min ajhalin nas bihadzal din. Dia orang termasuk orang yang paling bodoh, yang paling tidak paham karakter agama ini. Orang yang tidak paham terhadap apa yang harusnya diprioritaskan. Dan betapa rentannya kalau sampai tidak menguasai bab tauhid ini. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengutus seorang nabi pun kecuali membawa agama tauhid dan pasti dia punya musuh. Tidak ada satu nabi yang mendakwahkan tauhid kemudian tidak dimusuhi. Jadi kita juga harus siap bahwa konsekuensi mengikuti ajaran tauhid berarti kita pasti akan punya musuh. Ya, konsekuensi. Ini harus disadari. Jadi jangan kita mau enaknya aja, enggak ada mimpi. Kalau mau enaknya aja mimpi. Kita jangan hidup di dunia sini. Di jannah sana enak tok. Enggak ada enggak enaknya. Kalau di dunia ini itu darul ibtila, darul imtihan. Ya. Wala yabluwannakum. Pasti Allah akan uji kita. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Baik. Nah. Dan mereka itu saling membisikkan syubhat. Saling bahu-membahu bagaimana menyebarkan syubhat, menyebarkan fitnah terhadap kebenaran. Jadi mereka yang memusuhi tauhid ini akan banyak menulis. Ya, coba dilanjutkan penjelasannya Syekh. Terkadang musuh-musuh tauhid itu banyak memiliki ilmu, macam-macam pustaka dan berbagai argumentasi. Bagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima 'indahum minal ilm." Maka tatkala datang kepada mereka rasul-rasul yang diutus kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan, mereka merasa senang dengan ilmu pengetahuan yang ada pada mereka. Mereka bangga gitu loh. Bangga dengan ilmu yang mereka miliki. Menganggap yang dibawa oleh Rasul itu Allah apa, cek-cek. Ya. Gitu. Nah. Jika Anda telah mengetahui hal-hal di atas, juga telah mengetahui bahwa jalan kepada Allah Subhanahu wa taala itu pasti ditentang oleh musuh, baik dari kalangan ahli orasi, kaum intelektual maupun mereka yang pandai adu argumentasi,
Oleh karena itu, Anda wajib memahami agama Allah Subhanahu wa taala sehingga mengerti apa yang mesti Anda jadikan senjata dalam memerangi syaitan-syaitan tersebut. Yang mana pemimpin dan tokoh mereka adalah iblis telah berikrar di hadapan Tuhannya. La aqudanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka dan dari kanan dan kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Baik. Jadi ini muqaddimah kaitannya tentang kenapa kok beliau tulis kitab yang judulnya Kasyfus Syubuhat ini. Ya. Kasyf itu artinya menyingkap, syubhat yang dilontarkan oleh musuh-musuh tauhid. Dan mereka banyak syubhatnya. Jadi kalau kita ngaji tauhid secara takrir itu artinya bagaimana kita mengukuhkan akidah kita. Dan memang harus dimulai dari situ. Kalau dimulai dari kasyfus syubhat salah. Ya. Kita mulai dari usul salasah, alhamdulillah sudah. Al-Qawaidul Arba' sudah. Kita tauhid 2 kali, alhamdulillah. Ya, sebelum itu kita pernah usulus sunnah. Ini semua takrir. Ya, takrir itu tidak akan dapatkan rad, ya, bantahan terhadap syubhat di situ. Nah, wawasan kita, keimanan kita ya terhadap kebenaran tauhid ini masih rentan kalau kita tidak memperkuat diri kita, membekali diri kita dengan persenjataan dan amunisi untuk menangkis serangan. Ya. Percuma dia tahu teori berperang, kuasai dia, tapi dia tidak punya benteng, tidak punya sishanut. Apa itu sishanut? Mahasiswa. Apa itu sishanut? Nggak tahu. Sistem pertahanan udara. Ya. Dengan mudahnya dia akan dibombardir, selesai. Mau dia kuasai teori perang sehebat apapun, kalau dia nggak punya alat untuk nangkis, jadi akan mudah dihabisi. Jadi ini pentingnya kitab Kasyfus Syubuhat, karena mereka ada tauhid pasti akan melontarkan syubhat sebanyak mungkin. Sehingga orang-orang yang tidak menguasai bagaimana cara membantahnya, dia akan goyah, akan termakan oleh syubhat. Nah, dan itu sudah diikrarkan oleh syaikhuhum iblis yang mengatakan la aq'udanna, ya, pakai lamut taukid dan nunut taukid. Aku benar-benar akan duduk di tengah jalan mereka, biar mereka nggak bisa lalui jalan ini. Dari jalan yang lurus ini aku akan cegat di tengah jalan. Kemudian aku akan serang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Sehingga kebanyakan mereka tidak akan menjadi orang yang bersyukur. Berarti kufur gitu loh. Hasil dari usahanya iblis itu adalah memurtadkan mayoritas manusia. Hanya sedikit saja yang selamat. Siapa yang selamat? Ya mereka yang punya senjata ini untuk melindungi diri mereka. Nah, lanjut. Namun, jika Anda takut menghadap menuju Allah Subhanahu wa taala, lalu Anda mendengarkan secara seksama hujjah-hujjah Allah Subhanahu wa taala dan berbagai keterangannya, maka Anda jangan merasa takut dan sedih. Sebab sebagaimana firman-Nya, "Inna kaidasyaitani kana dha'ifa." Sungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. Seorang awam dan dari ahli tauhid bisa mengalahkan 1000 intelektualnya orang musyrik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa inna jundana lahumul ghalibun." Dan sesungguhnya tentara kami, Rasul beserta para pengikutnya, itulah yang pasti menang. Para tentara Allah Subhanahu wa taala itu pasti menang dengan hujjah dan lisan, sebagaimana mereka menang dengan pedang dan tombak. Hanya saja yang ditakutkan seorang muwahhid yang mengesahkan Allah menapaki jalan tanpa bekal senjata. Padahal Allah ini. Jadi
Kalau si muwahhid ini punya senjatanya, maka walaupun seorang diri, dia bisa kalahkan mau 10.000 intelektual yang musyrik, dia bisa kalahkan. Asal dia punya senjata. Tapi kalau tidak punya senjata, ini yang bahaya. Ya. Lanjut. Padahal Allah telah mengaruniai kita dengan kitab sucinya untuk menjelaskan sesuatu sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi kaum muslimin. Oleh karena itu, pembawa kebatilan tidak akan dapat mendatangkan hujjah kecuali di dalam Al-Quran telah tercantum jawaban yang membatalkannya dan menjelaskan kebatilannya sebagaimana firman-Nya wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Tidaklah orang kafir itu datang kepada kamu membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datang kepadamu sesuatu yang benar dan paling baik penjelasannya. Ganjil itu artinya syubhat. Ya, membawa sesuatu yang ganjil, yang janggal. Artinya kalau orang kafir mendatangkan syubhat, maka Allah memberikan bayinat, penjelasan yang gamblang, nggak ada samar-samar lagi. Nah, sebagian ahli tafsir mengatakan ayat ini bersifat umum, yakni dalam setiap hujjah yang disampaikan oleh para ahli kebatilan sampai hari kiamat. Saya akan sebutkan kepada Anda beberapa hal yang telah disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya sebagai jawaban atas apa yang dijadikan hujjah kaum musyrikin kepada kita pada zaman ini. Kami katakan, menjawab orang-orang musyrik itu ada dua metode, secara mujmal atau global dan secara mufassal atau rinci. Ya. Jadi bantahan ada yang sifatnya global, ada yang sifatnya mufassal. Yang global, fadhal. Adapun jawaban secara mujmal atau global merupakan perkara yang agung dan bermanfaat besar sekali bagi orang-orang yang mau memikirkannya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dialah yang menurunkan Alkitab, Al-Qur'an kepadamu, di antara isinya adalah ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Qur'an dan yang lain adalah ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka akan mengikuti ayat-ayat mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Dan dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jika kalian melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat daripadanya, maka mereka itulah orang-orang yang telah disebutkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan di dalam hatinya condong kepada kesesatan. Oleh karena itu, waspadalah terhadap mereka. Ya, jadi globalnya ahlul batil itu kan hujah mereka kan syubhat. Mereka menggunakan ayat-ayat yang bisa ditarik ke sana, bisa ditarik ke sini, yang bisa mereka pelintir. Antum perhatikan, semua hujahnya ahlul ahwa, ya, ahlul batil, itu mesti sesuatu yang harus bisa mereka pelintir. Nah, padahal kita punya sesuatu yang sifatnya baku. Kenapa yang baku ditinggalkan? Justru lari berpegang dengan sesuatu yang bisa begini, bisa begitu. Padahal Allah sudah menjelaskan orang-orang yang kerjaannya meninggalkan yang muhkamat dan lari bersembunyi di balik yang mutasyabihat, itu adalah fi qulubihim zaighun, ada kesesatan dalam hati mereka. Nah, makanya kita suruh waspadai mereka ini. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaighun fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Tujuannya apa? Ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Mereka ingin membuat fitnah bagi umat. Mereka ingin pelintir penafsirannya, ditakwilkan. Takwil dalam pengertian yang negatif di sini. Karena kalau ayatnya baku, mereka nggak bisa bermain di situ. Kalau ayatnya masih multi tafsir, nah mereka akan berikan penafsiran yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ya. Nah, sebagai contoh, apabila ada orang musyrik mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Atau berdalil bahwa syafaat itu adalah benar adanya. Terjemahannya agak kaku ya. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka, salah itu.
Mereka tidak perlu takut, tidak perlu sedih. Tidak merasa ketakutan, tidak merasa sedih. Kok tidak ada kekhawatiran kepada mereka, artinya ada orang lain yang mengkhawatirkan mereka. Bukan begitu. La khaufun alaihim, mereka tidak perlu merasa takut, tidak akan ketakutan, tidak akan kesedihan. Itu artinya ya. Jadi antum koreksi sesuai dengan makna ini nanti. Terjemahannya kaku dan kurang pas. Nah. Atau berdalil bahwa syafaat itu adalah benar adanya dan bahwa para nabi itu mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau menyebut suatu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ia gunakan sebagai dalil bagi kebatilannya, sedangkan ia tidak memahami makna ucapan yang ia sebutkan itu. Maka hendaklah Anda salah juga terjemahan. Bentar. Wa anta la tafham ma'nal kalam alladzi dzakarahu. Coba diulangi. Yang mana, Ustaz? Atau menyebutkan hadis Nabi terus? Atau menyebutkan suatu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ia gunakan sebagai dalil bagi kebatilannya. Sedangkan ia tidak memahami makna. Salah ini. Bukan iya. Jadi ini Syekh menceritakan ya, idza qala laka ba'dul musyrikin. Kalau ada salah seorang musyrik yang bilang gini kepada kamu. Pertama dia pakai ayat. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Atau dia berdalil dengan kan syafaat itu ada. Ini dia ingin kita nih boleh minta syafaat dari para wali Allah. Dalilnya apa? Kan wali-wali Allah itu tidak merasa takut, tidak merasa sedih. Syafaat ada kan? Kamu harus sudah ngakuin ada syafaat kan? Nah, loh, nabi-nabi itu kan punya kedudukan mulia di sisi Allah. Atau dia menyebutkan hadis, menukil sebuah hadis untuk dijadikan dalil bagi argumentasi batilnya. Wa anta la tafham ma'nal kalam alladzi dzakarahu. Tapi kamu sendiri tidak memahami apa maksud dari hadis yang dia nukil dari Nabi tadi itu. Ya. Jadi ini dalam konteks dia berdalil dengan sebuah hadis, tapi Anda wahai orang bertauhid tidak paham apa sih maksud dari hadis ini. Nah, tidak usah kecil hati. Kita punya dalil-dalil yang muhkam, punya ayat-ayat yang muhkam. Ini semua adalah mutasyabih. Wali itu bisa dipelintir sana kemari. Syafaat juga bisa dipelintir ke sana kemari. Jah, kehormatan, hadis. Tapi kita punya sesuatu yang baku. Wa anta la tafham ma'nal kalam. Jadi bukan dia, tapi kamu yang diajak debat ini, kamu nggak paham apa maksudnya dalil-dalil itu. Bagaimana? Fajawibhu biqaulik. Lanjut. Jadi diganti terjemahannya atau beleto ini terjemahan kitab. Siapa yang terjemah kayak siapa tadi? Tadi nemu terjemahannya Ustaz yang dimurati Ustaz Irwandi, cuma tidak dipakai ini. Wa anta la tafham ma'nal kalam alladzi dzakarahu. Nanti enggak sinkron nanti. Coba kalau antum baca sesuai yang tertulis bagaimana coba lanjutnya. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam kitabnya Al-Qur'an bahwa seorang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan itu tadi sedangkan dia tidak mengetahui, coba dibaca dengan sesuai yang tertulis B nanti. Jadinya B itu ujung-ujungnya. Sesuai yang tertulis tadi B. Atau menyebut suatu ucapan Rasulullah SAW yang ia gunakan sebagai dalil bagi kebatilannya, sedangkan ia tidak memahami makna ucapan yang ia sebutkan itu, maka hendaklah Anda menjawab. Lebih maksudnya dia tidak paham, dia berdalil, tidak mungkin. Nah, jadi kata ia di sini diganti ahli tauhid ya, Dad? Anta, kamu. Karena ini konteksnya dari awal itu sebelum ada ayat ala inna auliya Allah tadi apa? Mulainya apa? Contohnya kan? Iya toh? Nah. Contohnya apa? Coba antum baca. Contoh yang mana, Dad? Sebelumnya ayat inna auliya Allah kalimat pertamanya apa? Sebagai contoh, apabila ada orang musyrik yang mengatakan Allah berfirman. Apabila ada orang musyrik yang apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ulangi. Sebagai contoh, apabila ada orang musyrik mengatakan Allah Subhanahu wa taala ini ada yang kurang juga, mengatakan kepadamu.
idza qala laka ba'dul musyrikin. Ini Syekh mulai membuat jadi perdebatan virtual. Jadi beliau anggap ada ini, kamu sedang menghadapi orang musyrik. Nah, dia berdalil dengan ayat, berdalil dengan ini, dengan itu, dengan ini. Kamu tidak paham apa maksud dari dalil-dalil yang dia pakai ini. Engkau belum pernah mendengar dalil-dalil itu. Piye cara jawabnya? Nah, fajawibhu biqaulika, maka jawablah olehmu dengan mengatakan innallaha dzakara fi kitabihi. Allah telah menyebutkan dalam kitabnya dan seterusnya. Coba antum baca sekarang. Pindah ke situ. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam kitabnya Al-Qur'an bahwa seseorang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan itu meninggalkan ayat-ayat muhkamat dan mengikuti ayat-ayat mutasyabihat. Dan apa yang saya ungkapkan kepada Anda bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan orang-orang musyrikin itu mengakui rububiyah Allah dan bahwa kekufuran mereka itu disebabkan oleh ketergantungan mereka terhadap Allah. Salah lagi nih. Bukan kekufuran mereka. Ya, antum perhatikan ya, teks Arabnya gini. Annallaha ta'ala dzakara annal musyrikina yuqirruna birrububiyah. Sampai itu terjemahannya benar. Wa annahu ay annallaha annahu kaffarahum. Allah yang mengkafirkan mereka, bukan wa anna kufrahum, tapi wa annahu kaffarahum. Walaupun orang-orang musyrik itu mengakui rububiyah Allah, Allah tetap mengkafirkan mereka. Karena apa? Lanjut. Jadi bukan kekufuran mereka, tapi dan Allah tetap mengkafirkan mereka, orang-orang musyrik yang mengakui rububiyah Allah. Disebabkan oleh ketergantungan mereka terhadap malaikat, nabi, dan para wali dengan ucapan mereka, haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Nah, jadi gara-gara mereka punya iktikad bahwa malaikat itu dapat memberikan syafaat di sisi Allah secara mutlak. Para nabi dan para wali secara mutlak dapat memberikan syafaat di sisi Allah. Gara-gara iktikad itu mereka dianggap kafir sama Allah. Walaupun mereka mengatakan Allah pencipta kami, Allah penguasa kami, Allah pengatur jagat raya, Allah pemberi rezeki kami. Paham ya maksudnya? Ini muhkam. Ini ayat yang muhkam ini. Di surat Yunus ayat 18 itu. Nah, lanjut. Ini ganti terjemahan, Ustaz. Ganti apa? Ganti terjemahan. Oh, ya kapok antum ya. Ya coba lihat terjemahan yang kedua. Hal huwa ahsan minal awal am. Hal itu adalah merupakan sesuatu yang muhkam, baku, terang, dan mudah dipahami. Lagi jelas. Tidak. Nah, kalau kita membandingkan, antum baca dari yang amal mujmal. Piye terjemahan yang kedua ini? Antum baca tambah parah lagi nanti malah. Coba dibaca amal mujmal apa? Bantahan mujmal. Coba diulang dari situ coba. Yang terjemahan versi yang kedua ini. Kayak apa? Benar, Ustaz. Tidak apa kita ulang sedikit. Kita pengen tahu aja kualitas terjemahannya seperti apa. Saya akan menuturkan kepada Anda beberapa hal yang sudah disebut oleh Allah dalam kitabnya sebagai jawaban terhadap suatu ucapan yang dipakai hujjah oleh orang-orang musyrik pada zaman kami yang ditujukan kepada kami. Maka kami akan katakan jawaban untuk para pengikut kebatilan itu ada dua cara, mujmal dan mufassal. Jawaban secara mujmal itu merupakan sesuatu yang agung dan merupakan pelajaran yang besar bagi orang-orang yang mau memikirkannya. Hal itu adalah firman Allah Ta'ala yang artinya, dialah yang menurunkan Alkitab kepada kamu, di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari takwilnya. Sebuah hadis sahih dari Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jika kalian melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat, maka mereka itulah orang-orang yang disebutkan oleh Allah dengan sebutan fi qulubihim zaig, maka waspadalah kalian terhadap mereka.
Sebagai contoh atas hal itu, apabila sebagian orang-orang musyrik itu mengatakan kepada Anda, ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ini juga terjemahannya katanya kopas dari terjemahannya Kemenak ini. Kelihatannya Ustaz. Jadi tidak ada kekhawatiran kepada mereka, salah. Bukan khaufun alaihim, la khaufun alaihim itu artinya mereka itu tidak perlu merasa takut gitu loh. Mereka tidak akan ketakutan dan tidak akan bersedih. Bukan seakan-akan orang lain mengkhawatirkan. Kalau gitu kan kayaknya ada orang lain yang mengkhawatirkan. Enggak ada orang lain enggak, mereka sendiri tidak akan khawatir terhadap nasib mereka. Gitu loh. Itu dia kopas, kita kasih udur nggak apa-apa. Dan bahwa syafaat itu sesuatu yang hak, dan bahwa para nabi itu mempunyai kedudukan dan tempat di sisi Allah. Atau sebagaimana orang musyrik itu menyebut suatu ucapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ia gunakan dalil bagi suatu hal dari kebatilannya. Sementara Anda tidak mengerti makna ucapan yang ia sebut itu, maka ini bagus ini. Jawab. Bagus. Ya, kita pakai ini aja ya, insya Allah. Nah, Ustaz. Ya, ini adzan break dulu, nanti sambung setelah adzan. Baik, lanjut. Sementara Anda tidak mengerti makna ucapan yang ia sebut itu, maka hendaklah Anda jawab dengan ucapan, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menyebut bahwa orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, mereka meninggalkan ayat-ayat muhkamat dan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Dan apa yang saya tuturkan kepadamu, bahwa Allah telah menyebut bahwa orang-orang musyrik itu sama mengakui tauhid rububiyah, dan bahwa kekufuran mereka adalah dengan sebab ketergantungan mereka kepada malaikat, para nabi, dan para wali. Padahal mereka sekadar mengucap haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Nah, jadi di sini Syekh ngajarin kita, pokoknya ayat yang pertama Al-Imran ayat 7 itu payung hukum kita. Pokoknya kalau ada ayat-ayat yang mutasyabih, langsung kita lari dulu, hati-hati loh ya. Jangan ikuti yang mutasyabihat. Hati-hati, kalau justru yang mutasyabihat ini yang dijadikan dalil, hati-hati. Yang muhkam ditinggal. Nah, sekarang kita, jadi ada global juga di sini, kemudian dirinci. Walaupun ini sifatnya global masih. Jadi globalnya global adalah ayat ke-7 Al-Imran ini. Agak rinci, karena dia kan kaitannya dengan syafaat, ya toh, ingin mengklaim bahwa para wali punya syafaat, para nabi, para malaikat. Nah, kita punya ayat tentang syafaat yang muhkam. Ayatnya apa? An Allah Ta'ala dzakara annal musyrikin yukirruna birrububiyah. Ingat, Allah mengetahui dan menyebutkan bahwasanya orang-orang musyrik itu mengakui rububiyah Allah. Tapi itu tidak menghalangi Allah untuk tetap menganggap mereka kafir dan musyrik. Pasalnya apa? Ya karena ada itikad tadi. Ta'alluq, ketergantungan mereka terhadap para malaikat, para nabi, dan para wali. Mereka demikian mengharapkan syafaatnya para malaikat, para nabi, para wali. Ini muhkam. Ya. Haula'i syufa'auna indallah. Gara-gara itu mereka dikafirkan. Ada muhkam.
Nah, lanjut. Nah, hal itu adalah merupakan sesuatu yang muhkam, lagi jelas. Tidak seseorang pun kuasa untuk merubah maknanya. Dan apa yang kamu sebutkan kepada saya, wahai orang musyrik, baik dari Al-Quran ataupun dari sabda Nabi SAW, saya tidak tahu maknanya. Akan tetapi, saya yakin bahwa kalam Allah tidak ada yang saling bertentangan. Dan sabda Nabi sama sekali tidak bertentangan dengan kalam Allah. Itulah jawaban yang tepat. Akan tetapi, jawaban itu hanya akan dipahami oleh orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Anda jangan menyepelekan hal itu. Sebab sebagaimana firman Allah taala, "Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin 'adzim." Dan sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Ya. Artinya kalau kita termasuk yang memahami, walaupun ini sifatnya rad mujmal, bantahan yang sifatnya global, kita paham aja yang global ini sudah bagus banget. Nah, yang tafsil bagaimana? Nah, ini mulai di sini masuk ke syubhat-syubhat. Kayaknya mulai belum ya? Ya, ini kayaknya mulai. Taib. Kalau di buku antum terjemahannya dibagi-bagi nggak? Syubhat pertama, kedua, ketiga gitu dibagi-bagi nggak? Totalnya ada berapa syubhat tuh di sini? Kayaknya nggak dibagi-bagi ya. Langsung paragraf-paragraf gitu ya. Nah, cek dulu, Ustaz. Hah? Oh, antum cek dulu ya. Coba. Kayaknya langsung itu. Begitu mufassal itu kayaknya mulai dia membantah syubhat satu persatu. Qauluhum biasanya dimulai dari qauluhum itu ya. Nah, di sini Arabnya qauluhum. Mereka mengatakan itu berarti syubhat. Jadi mereka mengatakan syubhat lagi kedua. Antum bisa nomori ya biar kita agak mudah. Seandainya tidak dikasih subjudul oleh penerjemahnya, nanti antum kasih subjudul sendiri. Syubhat pertama. Gitu. Ini kalau anak hitung di sini 1 2 3 4 5. Ya, bisa lebih sih. Seingat anak ada 17 kok. Di terjemahannya nggak dibagi-bagi juga. Lalu lihat jadi fihrisnya, di daftar isi belakang gimana itu? Isinya apa aja? Karena nggak bawa yang terjemahan soalnya. Nggak ada, Ustaz. Nggak ada ya. Udah nanti kita kasih tanda sendiri aja nanti. Taib. Ini sudah Isya. Ada pertanyaan enggak sembari nunggu komat? Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung disampaikan di room chat. Tetapi pertanyaan yang berkaitan dengan materi. Ini ada satu pertanyaan yang masuk via admin atau via host. Bismillah, Ustadz izin bertanya. Rasul yang umat terdahulu itu sudah banyak yang diutus Rasul kepadanya. Tetapi tidak lama setelahnya, kenapa terjadi kesyirikan? Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kesyirikan itu terjadi? Nah. Ya karena bisa jadi macam-macam ya. Setan kan nggak berhenti. Rasulnya meninggal dunia, setannya nggak meninggal dunia. Iblisnya hidup terus. Dan iblis terus dia kerahkan pasukannya, tidak pernah berhenti siang malam untuk membisikkan tadi. Halus sekali. Ya, seperti kesyirikannya umat Nabi Nuh. Saat Nabi Nuh sebelum Nabi Nuh itu diutus itu, ya mereka alat tauhid. Mulai dari Adam alaihissalam, anak cucunya, ya.
Ada orang-orang soleh di kaumnya Nabi Nuh. Kaumnya Nabi Nuh artinya sebelum Nabi Nuh diutus menjadi Nabi. Kan beliau 950 tahun. Jadi mungkin berapa ratus tahun sebelum beliau diutus itu, ada di antara orang-orang solehnya, Wad, Suwa', Yahud, Ya'uq, dan Nasr, yang meninggal dunia. Meninggal di atas tauhid. Umatnya juga masih bertauhid. Nah, orang yang ditinggal mati merasa kehilangan. Nah, setan bisi, biar kamu itu bisa mengenang kesolehan mereka, buat tugu-tugu simbol untuk masing-masing orang soleh ini. Kalau kau lihat simbol itu, kau jadi ingat dengan kesolehan mereka, engkau jadi termotivasi untuk mengikuti kesolehan mereka. Tidak ada maksud sedikit pun untuk mengultuskan simbol-simbolnya orang soleh itu. Sama sekali tidak ada. Nah, generasi ini meninggal dunia. Anaknya punya persepsi beda lagi. Loh, bapak kita dulu bangun ini buat apa ya? Belum disembah. Oh mungkin kalau beribadah di dekat sini lebih khusyuk. Ya sudah, kita ibadah di situ aja. Setan nambah lagi syubhatnya. Bukan hanya supaya mengenang saja, dilihat dari jauh, enggak, tapi mendekat ke situ. Generasi ini meninggal dunia, cucunya, wah ini mesti sesuatu yang sakti, dan seterusnya akhirnya disembah secara langsung. Nah, makanya Nabi SAW itu mengutuk orang yang menggambar orang soleh. Kenapa kok gambar aja dilaknat? Dibilang syirarul khalqi indallah, sebagaimana ucapan beliau menjelang meninggal dunia. Saat beliau masih sakit di akhir hayatnya, beliau mendengar Ummu Salamah dan Ummu Habibah yang pernah ke Ethiopia menceritakan bagaimana keindahan lukisan-lukisan di dalam gereja di Habasyah sana. Nabi langsung gelagap, ulaiki kana idza mata fihimur rajulus salih banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru tilka tasawir ulaiki syirarul khalqi indallah. Karena apa? Ini salah satu celah. Ya lama-lama akan diagungkan itu gambar. Ya, itu penyebabnya. Jadi kesesatan itu pelan-pelan, tidak langsung. Makin jauh umat ini dari ilmu tauhid, makin tersibukkan dia dengan ilmu yang lain, makin mudah dia, makin gampang dia sesat. Nah, barangkali itu jawabannya. Fadhal kalau mau siap-siap, mau sholat, ya, kita sambung lagi jam berapa? 7.20 ya. Allah Ta'ala alam, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Nah. Bu ya. Apa sih? Admin toko itu. Tapi ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah derajat hadis tentang sholat syuruk itu sahih ya Ustadz? Ya silakan antum rujuk aja ke fatwanya Dewan Fatwa. Judulnya derajat hadis sholat syuruk. Ya, nanti di kesimpulannya antum bisa baca bagaimana hasil penelitian kami di situ. Yang kedua, tolong dijelaskan jenis-jenis tauhid dan contoh hal-hal yang menyelisihinya dari beberapa adat Jawa, biar kami lebih bisa menghindarinya.
Ya. Ya, jenis-jenis tauhid secara umum ada 2 atau bisa juga kita bagi menjadi 3. Yang lebih mudah adalah membagi menjadi 3. Yang pertama, tauhid yang berkaitan dengan sifat Allah sebagai Rabbul Alamin. Artinya tauhid menganggap hanya Allah yang menciptakan jagat raya beserta isinya, dan hanya Allah yang menguasai seluruh ciptaannya, dan hanya Allah yang benar-benar mengatur semua makhluknya. Itu artinya kita mentauhidkan Allah dari segi rububiyah. Ini diakui secara garis besar oleh orang-orang musyrik di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di surat Yunus ayat 31 jelas. Kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit bumi, yang menurunkan hujan dan seterusnya, di surat Yunus, di surat Al-Ankabut ayat 60, 61 dan banyak ayat lah dalam Al-Quran. Intinya kalau masalah rububiyah Allah itu mereka secara garis besar mengimani. Mereka tidak pernah menganggap berhala mereka mampu menciptakan atau menguasai atau mengatur. Tapi tauhid jenis ini itu tidak cukup. Ada tauhid yang kedua, yaitu mengesahkan Allah sebagai yang diibadahi. Alias tauhidul ibadah, disebut juga tauhid al-uluhiyah. Artinya kalau sudah mengakui Allah sebagai pencipta, penguasa, pengatur, harusnya ibadahnya hanya kepada Allah, jangan ke yang lain. Nah, ini yang menjadi inti konfliknya Nabi dengan orang-orang musyrik. Mereka itu keberatan untuk hanya beribadah kepada Allah, mereka keberatan. Karena ini nggak sesuai dengan tradisi leluhur. Ya, ada Jawa seperti apa? Ya, antum yang orang Jawa lebih paham dari anak ya harusnya. Apa misal yang ada Jawa yang apa Bang? Ada Jawa. Apa sebutkan? Sadranan, nyadran. Itu apa definisinya nyadran itu? Oh, sekitar gunung. Jadi meyakini kedatangan roh leluhur ke rumah pada setiap apa itu? Bulan. Oh, sebelum Sya'ban berarti, bulan Sya'ban. Sya'ban itu ruah ya. Bulan ruah. Mungkin ruah itu dari arwah mungkin ya. Iya. Jadi mereka meyakini arwah leluhurnya mampir ke rumah, sehingga kalau dibuat sesajian makanan, ngundang orang banyak, rezekinya akan semakin lancar. Ya, itu salah satu bentuk. Ya banyak lah yang menganggap adanya hari-hari yang rezekeni atau sebaliknya hari-hari yang sial atau bulan atau tahun. Ya kan orang Jawa juga kadang menghindari bulan-bulan tertentu untuk nikah. Bulan Muharram ya? Syawal. Apa? Bulan Syuro. Syuro itu Muharram lah ya. Muharram itu kan dihindari untuk nikah. Karena dianggap apa itu? Sial. Nah, itu juga akidah jahiliyah itu. Ya orang-orang jahiliyah bulan sofarnya. Jadi disebut bulan aja. Makanya Nabi mengatakan la adwa wala tiarata wala sofar wala ham. Ham itu jenis burung-burung hantu itu loh. Orang-orang jahiliyah meyakini kalau melihat burung hantu atau ada suara burung hantu ini pertanda begini. Jangan manukan di bulan Sofar, nanti bikin sial. Nah ini orang Jawa bilang jangan di bulan Syuro. Sama aja, intinya menganggap ada kesialan dari makhluk-makhluk Allah. Dengan sendirinya bisa mendatangkan kesialan, ini termasuk syirik fir rububiyah. Memang orang musyrik itu tidak 100% menauhidkan Allah dalam hal rububiyah, tapi secara garis besar.
Ya, garis besar itu artinya dalam mayoritas kasusnya mereka mengimani rububiyah Allah, tapi tidak murni loh ya, enggak. Ya, banyak lagi lah yang lain ya. Dan itu kan berkembang terus, keyakinan-keyakinan itu berkembang. Ya, nanti kalau antum belajar ini dan juga kita mungkin akan lengkapi dengan masailul jahiliyah ya, akan semakin jelas contoh-contoh tradisi adat jahiliyah. Antum kalau bisa baca kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang Al-Masail allati khalafa fiha Nabi SAW ahlal jahiliyah. Terjemahannya insya Allah juga sudah ada. Ya mudah-mudahan terjemahannya bagus. Nah, ada pertanyaan lain? Ada Ustaz yang masuk via room chat. Assalamualaikum Ustaz Sofyan. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Saya Fakhur dari Jebres izin bertanya. Apakah mengaitkan sesuatu dengan suatu kebaikan termasuk syirik? Contoh, saya mudah geli, maka nantinya istri saya cantik. Jazakallahu khairan. Apa tadi contohnya? Contohnya, saya mudah geli. Dikaitkannya itu dengan mudah geli. Geli? Ya. Oh ya, gidik-gidik gitu. Nah, mudah geli. Mudah Maka geli. nanti istri saya cantik. Ya, itu bercanda apa serius? Alhamdulillah. Ya kalau dia serius punya keyakinan seperti itu ya bahlul gitu aja, itu orang bodoh itu. Tidak ada sebab akibat secara ilmiah. Tapi kalau saya katakan itu masuk syirik apa enggak, Allahu a'lam. Nah, kalau nyapunya tidak bersih berarti suaminya berewokan. Jangan duduk di atas bantal nanti bisulan apalagi. Ya, dulu kalau anak dulu waktu masih kecil, nanti kalau makan semangka ditelan bijinya tumbuh di kepala. Macam-macam lah. Ya itu mungkin anu aja untuk meden-medeni gitu ya. Tapi ya janganlah, karena nanti kalau itu disampaikan kepada anak-anak, ditanamkan, akhirnya mereka punya pola pikir yang begitu, dan itu menjadikan kondusif buat ideologi-ideologi batil untuk disusupkan. Ya, tapi kalau sejari kecil, sejari muda sudah dibiasakan untuk berpikir kritis, berpikir ilmiah, logis, maka dia akan lebih mudah dibentengi dari syubhat-syubhat khurafat seperti itu. Jadi kita ini harus juga mengatur pola pikir kita. Kita hidup di abad 21 kok masih punya keyakinan-keyakinan tahayul seperti itu. Nah. Pertanyaan setelahnya, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah senantiasa melindungi antum. Izin bertanya, apa hukumnya belajar ilmu filsafat Islam? Karena banyak syubhat kalau di Eropa itu banyak yang masuk Islam gara-gara belajar ilmu filsafat Islam. Dan seberapa bahaya kalau kita belajar filsafat Islam ini? Nah, sekarang ini perlu dijelaskan dulu seperti apa ini maksud filsafat Islam. Karena saya khawatir filsafat Islam itu maksudnya konsep ketuhanan dalam Islam. Tapi dia menggunakan kata-kata yang ambigu, filsafat. Filsafat itu kita ini orang yang belajar tauhid, ahlus sunnah ini alergi berat sama filsafat. Karena tidak akan ketemu antara konsep filsafat, ya filsafat saja ya, dengan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Tidak akan ketemu. Kalau filsafat itu kan pijakannya akal, rasio. Semua itu harus kita ragukan dulu. Kalau sudah terbukti, baru kita percaya. Itu filsafat. Al-aslu fi syai' asyak. Hukum asalnya satu kita ragukan dulu, jangan langsung dipercaya. Nabi bilang begini, jangan langsung dipercaya, buktikan dulu. Tapi ya dibuktikan dong perkara gaib. Nah, jadi ini apa yang maksudnya filsafat Islam ini apa? Jangan-jangan maksudnya adalah konsep akidah dalam Islam. Ya kalau gitu jangan pakai istilah filsafat Islam.
Tapi kalau maksud filsafat ini memang filsafat modelnya Aristo, tapi dimasukin nuansa-nuansa Islam, wallahi kita tidak perlu sedikit pun dengan filsafat. Buang jauh-jauh itu filsafat. Orang Barat menerima, itu bukan patokan. Orang Barat menerima, orang Barat nggak menerima, tetap yang benar Islam. Ya, jangan menilai sesuatu dengan hasil. Belum tentu hasil baik, caranya baik. Baik itu juga relatif. Kita mau patokannya apa sekarang? Patokannya kalau Barat menerima berarti itu bagus. Siapa sih mereka? Kok kita harus jadikan mereka sebagai parameter? Ya, gitu. Jadi apa ini? Filsafatnya maksudnya apa dulu? Saya nggak paham. Nah, apa ya? Nah, ini pertanyaan berikutnya apa ini? Anan Iman dari Sorong, Papua Barat izin bertanya, apa tips dari Ustadz ketika seseorang futur dalam belajar agama? Ya, kita selidiki dulu mestinya apa sebab futurnya, Pak. Kan macam-macam alasan seseorang atau yang melatar belakangi menurunnya semangat. Futur itu loyo, semangatnya menurun dalam belajar agama. Mungkin karena pembahasan yang terlalu berat, kurang variatif, kurang disederhanakan, bisa jadi. Jadi penyebabnya karena metodologi mengajarnya yang kurang pas. Atau cara dia belajar, bisa jadi juga harusnya dia belajar yang ringan-ringan dulu. Tiba-tiba dia ikut kajian yang berat-berat, ya pasti futur. Ya, ibaratnya anak belum bisa berenang, ya, belum bisa apa-apa, dia tahu-tahu disuruh nyebur di sungai yang deras, malah tenggelam malahan. Atau karena dia keliru, tidak seimbang. Yang dipelajari satu disiplin ilmu, yang lain dia tidak pernah singgung, sehingga mengalami patah semangat karena bosan dan lain sebagainya. Atau dia sedang ada pikiran yang berat juga bisa, yang menjadikan dia nggak bisa lagi konsen, dia tersibukkan, stres karena di PHK misalnya, atau karena urusan rumah tangga, macam-macam ya. Jadi masing-masing punya solusi sendiri-sendiri. Intinya kalau sedang futur, usahakan jangan sampai meninggalkan kewajiban dan jangan sampai terjerumus dalam yang haram, melakukan yang haram. Seandainya ketika futur itu kewajiban tetap kita pelihara, yang haram tetap kita jauhi, walaupun yang sunnah tidak kita amalkan, yang hukumnya sunnah nggak kita amalkan, dan yang hukumnya makruh masih kita lakukan, kita masih selamat. Tapi kalau sudah futur plus yang wajib ditinggal, yang haram dikerjakan, ini celaka. Ya. Intinya globalnya begitu. Ada pertanyaan lagi nggak? Ada. Satu pertanyaan. Baik. Terkait memulai sesuatu dengan basmalah, apakah boleh berdalil menggunakan hadis kullu amrin tibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Ya memang dalilnya itu bi. Kok apa boleh? Boleh. No, dalilnya itu memang salah satu yang sering disebutkan oleh para ulama adalah hadis itu. Ya terlepas dari validitasnya. Sebagian menganggap itu valid, sebagian mengatakan tidak. Tapi secara praktek Nabi mencontohkan, Al-Quran juga ngajarinya begitu. Semua surat selain surat At-Taubah dimulai dengan bismillah. Ya, ijma para ulama. Nabi SAW dalam surat menyurat, menulis perjanjian, beliau juga mulai dengan bismillah. Hudaybiyah, bismillahirrahmanirrahim. Nabi Sulaiman, innahu min Sulaiman, wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu sunnahnya para nabi. Allah juga seperti itu dalam kitabnya. Jadi ya
Seandainya pun hadis ini dhaif, tidak ada masalah, tetap secara praktek itu dianjurkan. Kita mencari berkah dengan nama Allah. Tabarruk bi asma'illah. Bismillah, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Atas dengan nama Allah kita mulai ini. Penulisan ini atau pekerjaan ini agar kita mendapatkan berkahnya. Itu termasuk masyru'. Nah, disyariatkan. Ada lagi pertanyaan, apa hukumnya menjual saldo OVO dan GoPay? Setahu Ana itu riba. Kebetulan Ana jual pulsa dan ada jual saldo OVO dan GoPay. Tapi sekarang Ana sudah hentikan. Ana sudah hentikan jual Ana di semua outlet Ana. Mohon jawabannya. Jadi kalau saldo itu dibarengi dengan adanya servis-servis gratis diberikan oleh P ataupun OVO atau ada diskon. Jadi misalnya kalau bayarnya tunai pakai uang transaksi real tidak ada diskon. Tapi kalau dibayar pakai GoPay ada potongan. Walaupun Rp100 potongannya. Rp100-nya itu riba. Ya. Atau kalau bayarnya pakai GoPay, nanti dapat layanan fast track. Kalau ngantri di mana misalnya, ngantri beli tiket, karena dia pakai GoPay, dia akan mendapatkan prioritas. Ya, skala prioritasnya diutamakan. Ya, dia tidak diberi diskon memang, tapi diberi fasilitas. Nah ini manfaat, bentuk dari manfaat. Jadi manfaat gara-gara dia ngutangi. Karena hakikatnya kita ini ngutangi yang punya e-money itu, uang elektronik itu, ya GoPay, ya OVO, ya Kredivo, macam-macam ya, link aja. Itu kan bentuk-bentuk uang elektronik. Kita nyetor uang, dirubah sama sistemnya menjadi kode-kode elektronik, uang elektronik, e-wallet, yang itu bisa digunakan untuk transaksi. Kalau memang tidak ada diskon apa-apa, tidak ada fasilitas-fasilitas servis-servis tambahan, manfaat tambahan, gara-gara bayar pakai uang elektronik, apa? Ya, itu. Kalau nggak dia gimana? Kita sedekah Rp100. Tetap nggak boleh karena dari awal akadnya ribawi. Nggak boleh kita ini menyetujui akad ribawi walaupun tidak terjerumus dalam ribanya. Nggak boleh. Selama itu masih kita bisa milih untuk tidak begitu. Artinya selagi kita masih bisa membayar tunai untuk mendapatkan sarana barang atau jasa yang sangat kita cari itu, yang kita pentingkan itu, maka kita harus bayar tunai. Atau bayar yang tidak pakai unsur ribawi, transfer misalnya. Dari rekening, itu kan nggak ada diskon apa-apa. Jangan kita pakai e-walletnya mereka. Mereka yang punya marketplace, mereka yang juga bikin e-wallet, kalau beli pakai ini, dikasih murah. Ya, sama dengan ngutangi. Gitu. Jadi kalau nggak ada diskon, malah nggak apa-apa. Ada diskon, jangan. Nggak boleh. Nah, soal terakhir, bagaimana menyikapi jika ada anggota keluarga yang masih ikut kajian tasawuf? Bolehkah kita menjauhi mereka? Ya, itu bentuk hajar ya, menjauhi orang yang terjerumus dalam bid'ah, itu berarti namanya hajar. Hajar itu dilihat kepada maslahat dan madaratnya. Kalau memang dengan dijauhi, mereka itu jadi tersadar, tahu. Gara-gara saya ngajinya tasawuf, saya akhirnya dijauhi. Akhirnya mereka taubat, bagus. Jauhi mereka, biar sadar. Tapi kalau dijauhi, tambah sesat. Karena apa? Karena yang menjauhi ini bukan siapa-siapa, bukan orang yang diperhitungkan kedekatannya oleh mereka. Atau justru dengan dijauhi itu mereka lebih dekat kepada orang-orang yang sesat dan tidak memiliki teman baik yang bisa menasihati mereka.
maka jangan dijauhi, tapi nasihati. Ya, nasihat itu jangan berdiskusi kemudian tuker-tukeran syubhat, bukan. Nasihati itu ya kita harus perkuat diri kita dulu dengan akidah sahihah, bagaimana cara membantah syubhat-syubhat mereka. Nah, jadi untuk menasehati ini juga harus punya skill, harus belajar dulu, ada ilmunya. Nah, mungkin menjauhi itu adalah pilihan terbaik bagi orang yang awam, yang takut kena syubhat, dan dia tidak terlalu diperhitungkan oleh mereka. Tapi kalau bagi orang yang punya wibawa di depan mereka, dia bisa gunakan wibawanya itu untuk melarang misalnya, atau untuk memberikan tekanan. Kalau kamu tetap ngaji di sana, saya akan jauhi kamu, saya akan gini. Sehingga mereka mikir, hendaknya dia melakukan itu. Jadi ini tergantung kepada sejauh mana efektivitas menjauhi kerabat. Karena masih keluarga, mereka juga punya hak. Beda dengan orang teman, sekedar teman gitu, berbeda. Mereka punya hak sama kita untuk mendapatkan silaturahim ya. Silaturahim itu bisa dengan salam, bisa dengan memberikan sesuatu yang bermanfaat. Nah, akhir cukupkan dulu, insya Allah kita lanjutkan pada pekan berikutnya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kajian Selasa malam atas donasi ilmu teman-teman sekalian telah usai, dan sampai bertemu kembali di kajian pekan yang akan datang.